oleh teman-teman semuanya. Ya, selamat sore rekan-rekan bidan dan adik-adik mahasiswa bidan Universitas Airlangga dimanapun berada. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam forum ilmiah alumni by Ikatan Alumni Midwifery Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada sore hari ini, Minggu 12 Maret 2023. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu dosen selaku pembina Ikatan Alumni Midwifery FK UNER, yang terhormat Ketua Pengurus Ikawari beserta seluruh anggota, yang terhormat Ibu narasumber kita pada sore minggu ini, yaitu Ibu Dian Purwasih, Sarjana Kebidanan, Bidan Master of Science. Selanjutnya, koordinator serta rekan-rekan panitia Forum Ilmiah Alumni Ikawari FK UNER. Dan tentu saja teristimewa kepada seluruh peserta Forum Ilmiah yang telah bergabung dalam room meeting pada hari ini. Mengawali acara ini, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Sesungguhnya tiada kata akhir untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelumnya mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eza Yusnela yang diamanahkan sebagai moderator pada sore hari ini. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Saya adalah alumni angkatan ke-12, yaitu ahli jenis 2019. Saat ini, alhamdulillah, saya bekerja sebagai peranata laboratorium praktik di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Teman-teman bidan boleh menyapa saya dengan panggilan Bidan Eza, Mbak Eza, ataupun Uni Eza. Baik, kembali kami ingatkan untuk tata tertib webinar kita pada hari ini. Kepada rekan-rekan semua, kami mohon untuk mengganti atau rename nama di Zoom-nya masing-masing dengan format angkatan atau tahun masuk, underscore nama, underscore kota atau daerah teman-teman saat berada sekarang ini. Kemudian juga diharapkan teman-teman untuk berpakaian rapi dan sopan, serta tidak mengganggu ketertiban acara. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan nanti rekan-rekan akan difasilitasi untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom ataupun dengan mengaktifkan fitur raise hand saat sesi diskusi kami buka. Baik, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk menyapa teman-teman di room Zoom terlebih dahulu. Silakan teman-teman aktifkan kolom chatnya, tuliskan nama dan daerah saat ini. Kami tunggu 15 detik, teman-teman. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Kita cek antusias teman-teman terlebih dahulu ya. Silakan tuliskan nama dan daerah saat ini di kolom chat Zoom. Masya Allah, ini ada Bidan Puput dari Karawang. Ya, selamat bergabung Mbak. Ada Mbak Umu dari Bangkalan. Wah, Masya Allah. Ya, ada Mbak Nika dari Sumatera Barat. Sama-sama Sumatera Barat kita ya Mbak. Dan sepertinya saya tadi juga melihat ada Mbak Sherly dari Larantuka. Ya, dan bahkan juga mungkin ini ada Mbak Erni dari UK, jauh-jauh dari UK menyempatkan diri hadir bersama kita pada sore hari ini. Dan mungkin juga ini teman-teman, Masya Allah ya. Cukup banyak sekali kita yang berkumpul sore hari ini. Ya, terima kasih banyak atas antusias teman-teman. Mohon maaf mungkin tidak bisa saya sapa satu persatu. Ya, karena kehabisan waktu nanti kita. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih banyak antusiasnya. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan kata sambutan atau sepatah kata yang akan disampaikan oleh Ketua dari Ikawari FK UNER kepada Bidan Erni Rosita Dewi, Sarjana Kebidanan Bidan. Kami persilakan. Silakan Mbak Erni. Baik, terima kasih Mbak Eza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat sore waktu Indonesia bagi teman-teman. Jadi saya juga sampaikan yang terhormat dulu lah buat
narasumber kita, Ibu Dian Purwasi, Sarjana Kebidanan, Magister of Science, kemudian juga para kakak-kakak alumni, kemudian mungkin juga ada adik-adik yang sekarang masih dalam proses pendidikan di kebidanan FK UNER. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kemudian juga kehadiran teman-teman sekalian pada kegiatan Forum Ilmiah Alumni. Jadi mungkin sedikit sekilas terkait VIA atau Forum Ilmiah Alumni ini merupakan salah satu program kerja yang akan dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Kebidanan FK UNER, dan salah satu tujuannya adalah membuat sebuah wadah begitu ya untuk saling mengenal, saling bertemu, karena mungkin setelah lulus dari UNER kan jarang ya ada kegiatan atau wadah yang bisa membuat kita bareng-bareng. Kalau nggak ada kepentingan, kalau nggak ada kegiatan kan ya paling cuman tegur sapanya via sosial media ataupun mungkin grup angkatan masing-masing. Itu pun kalau merespon atau membalas gitu. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini, selain sebagai ajang atau wadah untuk kita saling mengenal, saling berbagi ilmu gitu ya. Harapannya teman-teman di sini mendapatkan motivasi untuk studi lanjut gitu. Apalagi nanti yang akan disampaikan oleh Bidan Dian Purwasi ini merupakan salah satu inovasi atau mungkin apa ya istilahnya itu update atau perkembangan di pelayanan kebidanan yang insya Allah nantinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman baik yang sekarang sedang bekerja di klinisi maupun di pendidikan atau mungkin di organisasi pemerintahan dan lain-lain begitu ya. Jadi harapannya selain menambah teman, menambah oh inikah kakak kelas saya, oh inikah adik kelas saya, teman-teman juga mendapatkan suntikan semangat. Jadi meskipun sudah lulus S1 plus profesi itu kayaknya nggak cukup ya untuk bidan, untuk menjalankan tugasnya yang sebegitu banyaknya gitu. Apalagi kalau sekarang berkaca di UK gitu ya, sekarang alhamdulillah saya belajar di sini gitu, banyak sekali bidan-bidan dengan titel master, titel doktor, mereka banyak yang kerja di komunitas, bekerja di rumah sakit dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di kita kan masih kalau pendidikan tinggi ya larinya jadi dosen gitu. Kalau apa namanya bidan-bidan yang di klinisi ya sudah vokasi D3 atau mungkin D4, S1 cukup gitu. Tapi di sini saya menemukan banyak sekali dengan bidan berpendidikan tinggi itu kita bisa menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan, kita bisa menciptakan program-program yang itu membutuhkan critical thinking, publikasi, kemudian juga bisa membuat advokasi-advokasi yang jauh lebih apa ya istilahnya sistematik yang berbasis evidence gitu ya. Jadi harapannya kita semua saling bantu membantu meskipun mungkin sekarang sudah di institusi atau dengan tempat bekerja yang berbeda-beda gitu ya, tapi kita tetap satu keluarga gitu, satu keluarga Ikatan Alumni Kebidanan UNER. Jadi kita sama-sama tetap bersaudara, kita saling sharing kalau ada ilmu, ada inovasi-inovasi baru gitu dalam pelayanan. Mungkin seperti itu ya Mbak Eza ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dan mendapatkan inspirasi dari pembicara kita yang insya Allah juga sangat luar biasa. Terima kasih Bu Dian sudah menyempatkan waktunya dan sharing untuk pengalamannya. Mungkin demikian Mbak Eza, kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erni, dan Mbak Erni juga semangat sekali sepertinya. Saya juga tahu dari tadi pas tahajud mungkin ya Mbak, sampai sekarang sholat zuhur itu masih aktif terus. Nggih, terima kasih banyak Mbak Erni. Baiklah rekan-rekan bidan semuanya dimanapun teman-teman berada, mungkin kita langsung saja masuk kepada acara inti kita pada sore hari ini, ya, di mana kegiatan kita pada sore hari ini dengan topik pada Forum Ilmiah Alumni sesi ketiga, yaitu dengan karya inovasi buku KIA Braille dan audiobook KIA sebagai media konseling KIA bagi disabilitas. Memang tema pada sesi ketiga ini sedikit berbeda dari dua sesi yang sebelumnya yang membahas mengenai tesis dan penelitian dari alumni kita pada saat mengambil master.
karena di sini juga sedikit sharing. Pada sesi ini beliau, Budian ini sebenarnya sedikit mengutip ya dari beliau bahwa tesis ataupun disertasi itu merupakan kewajiban dari seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan lanjut. Sedangkan inovasi, kontribusi profesi adalah passion bagi seorang bidan. Nah, semakin penasaran tentunya teman-teman dengan narasumber kita pada sore hari ini. Mohon izinkan saya untuk menampilkan CV beliau terlebih dahulu. Ya, mohon izin, semoga sudah terlihat ya teman-teman. Ya, baik. Narasumber kita pada sore hari ini adalah Ibu Dian Purwasih. Beliau adalah seorang dosen di program studi S1 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Untuk grade pendidikan sendiri, beliau lulusan dari Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang, lulus tahun 2009. Beliau juga alumni angkatan ketiga dari program S1 Pendidikan dan Profesi UNER. Beliau lulus tahun 2013 dan tentunya beliau sudah menyelesaikan program Master of Science in Public Health di Debrecen University of Hungary pada tahun 2019. Beliau juga sudah banyak mengikuti penelitian ataupun pengabdian masyarakat, baik yang didanai oleh Dikti, yayasan, ataupun mandiri. Bahkan beliau juga masuk dalam penelitian dalam kolaborator negara dalam joint research with Nagasaki University di Jepang. Dan untuk kegiatan profesional atau pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh beliau, terakhir yaitu tahun 2021 mengenai buku Suluh Bina Netra, Sehat Reproduksi, untuk meningkatkan tingkat pengetahuan ibu tentang kesehatan ibu dan anak. Dan tentu saja beliau juga banyak sekali publikasi ilmiah dalam berbagai jurnal. Ya, salah satunya beliau terakhir itu publish pada OJS MOG Universitas Airlangga dengan judul Pengembangan Media Edukasi, Auditori dan Palpatori tentang tanda bahaya kehamilan pada ibu tunanetra. Dan tentunya beliau juga sangat banyak pengalaman pelatihan ataupun workshop, di mana terakhir beliau sebagai panelis dalam mimbar mahasiswa dengan tema kontroversi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Padang TV. Dan beliau juga adalah seorang pemerhati disabilitas Kota Padang. Beliau juga seorang pembicara aktif di Radio Republik Indonesia Kota Padang dan Stasiun Padang TV. Masya Allah, super sekali narasumber kita pada hari ini ya teman-teman bidan semuanya. Nah, selain itu, beliau juga banyak sekali mendapatkan haki ya dalam penulisan buku ataupun modul. Nah, salah satunya yang terakhir yaitu mengenai buku Suluh Bina Netra Sehat Reproduksi dari modifikasi buku KIA dalam huruf Braille. Dan beliau juga menerbitkan banyak buku, baik fiksi ataupun non-fiksi. Dan tentu saja beliau juga merupakan penerima beasiswa penuh dari Stipendium Hungaricum untuk studi lanjut S2 di Debrecen University of Hungary dan lulus tahun 2019. Dan mohon doa dari teman-teman semuanya, insya Allah beliau sekarang sedang menunggu untuk program doktoral di Australia. Masya Allah. Langsung saja kita sambut Ibu Dian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eza. Ya, terima kasih Mbak banyak. Eza, Uni Eza. Boleh Ibu bebas. Kita sama-sama Uni kayaknya kebetulan qadarullah hari ini ya Ibu. Iya Ibu, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami, menemani teman-teman mungkin sambil ngopi-ngopi dan ngeteh cantik Ibu. Iya, insya Allah. Ya, mungkin Bu Dian kami persilakan nanti untuk pemaparan materi selama 30 menit ke depan dan nanti akan kita adakan juga sesi diskusi ya Bu. Iya, siap. Insya Allah. Ya. Baik, Bu Dian, pada Bu Dian, waktu dan layar kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bidan yang sudah bergabung di forum ilmiah alumni ini, alhamdulillah ya sore hari ini kita bisa ketemu meskipun secara virtual. Terima kasih juga kepada Mbak Erni, ini sudah kedua kalinya kita ketemu ya Mbak. Yang pertama itu waktu di Ruang Bidan Indonesia ya. Itu kebetulan juga waktu itu, iya, waktu itu juga diundang untuk bicara tentang beasiswa stipendium Hungaricum. Dan sekarang di forum ilmiah
alumni ya, teman-teman alumni semua baik dari reguler maupun ahli jenis, dan juga ada mahasiswa ya di sini. Yang alhamdulillah waktu awal Eza minta untuk menjadi sharing di forum ini, katanya tentang tesis Bu gitu ya. Terus saya bilang, Mbak Erni, kalau tentang tesis kan sudah pasti akan dibuat. Ada atau tidak ada forum ilmiah, tesis pasti akan dikerjakan. Dan juga pasti akan ada pembimbingnya juga gitu ya. Nah, sehingga saya pikir rasanya lebih bermanfaat kalau seandainya kita sharing sedikit tentang karya inovasi, karena bidang research and development itu masih jarang ditapaki ya oleh bidan-bidan sepertinya. Karena saya lihat kalau mahasiswa saya membuat karya tulis ilmiah, baik berupa skripsi ataupun KTI, itu biasanya buatnya cross-sectional atau case control dan lain sebagainya. Ya, mohon maaf teman-teman, sepertinya ada gangguan sedikit. Ya, kita tunggu narasumber kita kembali. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, jadi bidang research and development itu masih jarang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa saya juga, Mbak Erni dan juga Mbak Eza serta rekan-rekan semua, sehingga saya rasa untuk sekarang memperkenalkan bahwa ada bidang penelitian yang lain ya selain dari cross-sectional, case control, cohort dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat dan berkontribusi nyata terhadap perkembangan dari pelayanan kebidanan itu sendiri. Dan sekarang kebetulan di roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya minati itu adalah tentang kebidanan, asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kelompok rentan. Jadi di sana termasuk disabilitas, ada teman-teman tunasusila ya, kemudian tunawisma dan lain sebagainya ya, anak-anak terlantar, kemudian anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Itu yang saat ini sedang saya geluti untuk bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, dalam 3 tahun terakhir itu kita baru bisa alhamdulillah kerjasama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia dan juga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang home base-nya ada di Kota Padang ataupun di Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan terhadap ibu-ibu kita yang tunanetra. Jadi ada karya inovasi yang sudah kami buat berupa buku KIA berhuruf Braille dan juga audiobook kesehatan ibu dan anak. Mungkin saya izin share screen. Jadi itu sedikit kilas balik kenapa tiba-tiba topiknya berbeda nih di minggu ini gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan hasanah pemahaman yang baru bahwa pelayanan kebidanan itu juga berkaitan dengan inovasi. Oke. Nah, ini urgensi inovasi dalam pelayanan kebidanan profesional. Inovasi itu apa ya? Ini sedikit melihat dari teori dulu bahwa inovasi adalah gagasan baru, ide baru, penemuan suatu produk atau proses baru. Jadi dia adalah berupa penemuan atau invention dari produk atau proses baru, di mana kalau dalam asuhan kebidanan berarti itu adalah gagasan baru atau penemuan produk atau proses baru dalam pemberian asuhan kebidanan. Nah, kenapa sih kita perlu berinovasi ya? Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, inovasi itu diperlukan dalam bidang kesehatan. Yang pertama untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Tentu saja kalau misalnya dari yang sudah kita kerjakan, ya itu adalah berupa pemberian atau pembuatan media edukasi atau media konseling bagi ibu-ibu tunanetra, yang mana di awalnya mereka tidak bisa mengakses sama sekali untuk buku KIA yang sudah kita punya.
ya ibu-ibu, karena kita hanya punya yang versi yang bisa dibaca oleh ibu-ibu yang tanpa gangguan penglihatan. Jadi dengan adanya media edukasi ini kita harapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatannya karena dia sudah terinformasi juga dengan bidang kesehatan ibu dan anak. Kemudian memecahkan masalah dan memberikan solusi dengan adanya inovasi atau modifikasi dari proses pelayanan dan lain sebagainya itu dapat menjadikan solusi ketika ada permasalahan dalam asuhan kebidanan. Memaksimalkan sumber daya manusia agar tetap relevan dengan perkembangan zaman ya. Meskipun sekarang mungkin ada Android, ada Apple dan lain sebagainya, tapi ibu-ibu tunanetra kita ternyata banyak yang ekonomi menengah ke bawah. Sehingga jangankan untuk beli Android ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya sehari-hari saja dalam kondisi hamil itu mereka masih sangat sulit. Jarang saya bertemu selama 3 tahun ini yang ibu-ibu tunanetra atau kelompok PUS tunanetra atau kelompok PUS disabilitas yang ekonominya menengah ke atas. Dari 49 mungkin hanya satu pasang atau satu orang gitu. Jadi tetap relevan untuk buku KIA Braille dan audiobook dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada teman-teman tunanetra. Kemudian meningkatkan produktivitas manusia dan mengurangi risiko. Nah, kira-kira nih teman-teman bidan semua sudah pernah melakukan inovasi apa dalam hidupnya, dalam memberikan pelayanan? Mungkin ada yang bisa cerita di kolom chat, silahkan. Atau Mbak Eza mungkin? Iya, Ibu mungkin teman-teman boleh terlebih Ya. dahulu ada. Silahkan, kira-kira sudah pernah melakukan apa inovasi dalam pemberian pelayanan kebidanan di lapangan mungkin ya, baik Ya, setelah lulus ataupun ketika menjadi mahasiswa ya, karena mahasiswa juga ada kesempatan untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama dengan dosen. Jadi bisa diikuti juga. Ya, mungkin ada di laboratorium kita seperti di Stikes Mercu kita sudah pernah buat alat peraga untuk VT ya, Bu Eza ya, yang sudah dapat reward untuk nasional juga ya. alhamdulillah itu terakhir itu pantom resusitasi bayi. Ya, itu. Jadi ada berbagai macam. Jadi selain dari bidang pelayanan, juga di bidang pendidikan kita selalu harus berinovasi sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita di lapangan bisa sedikit lebih mudah gitu ya. Dengan adanya alat-alat peraga mungkin yang bisa kita gunakan di dunia pendidikan bisa menjadi contoh juga untuk teman-teman mahasiswa semua. Oke. Jadi nah, ini dia. Ya, buku KIA berhuruf Braille yang kita buat bersama-sama dengan Pertuni dan juga HWDI di Kota Padang dan langsung di launching ini alhamdulillah oleh Bapak Wali Kota di dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di bulan Desember 2021. Jadi buku ini merupakan hasil lanjutan dari penelitian kami di tahun 2019 kami meneliti tentang survei ya atau asesmen kepuasan dan persepsi dari ibu-ibu tunanetra tentang pelayanan antenatal bahwa sebagian besar dari mereka ternyata masih berpersepsi negatif terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan. Ya, seperti adanya sikap yang intimidatif ya dalam diskriminatif ya. Kemudian lokasi pelayanan yang sulit dijangkau, tidak adanya jalur khusus untuk teman-teman disabilitas menjangkau pelayanan dan lain sebagainya. Jadi dan juga salah satunya adalah tidak tersedianya media edukasi yang bisa diakses atau dibaca di rumah oleh mereka ya. Meskipun di Android seperti yang saya sampaikan tadi bisa di googling, bisa di browsing ya tentang kesehatan ibu dan anak, tapi seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa mereka banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehingga jangankan punya Android untuk makan masih sulit memikirkan gitu ya. Jadi saya pikir dengan adanya media yang kita dekatkan ke mereka ya sehingga mereka bisa mengakses informasi kesehatan ibu dan anak itu akan menjadi lebih mudah dan meningkatkan outcome kelahiran. Meskipun jumlahnya mungkin sedikit ya,
dari 3,5 juta tunanetra di seluruh Indonesia yang ada di Kota Padang, itu 49 yang terdata sebagai anggota Persatuan Tunanetra Indonesia di Kota Padang. Ya, tapi yang sedikit itu kalau seandainya kita berdayakan dan kita optimalkan dari masa kehamilan, ya, kemudian persalinannya kita kawal ya dalam kondisi yang aman dan juga menyenangkan, masa nifas dan menyusuinya optimal sehingga dia juga bisa memberikan nutrisi yang baik bagi anak-anaknya, maka outcome kelahiran juga akan lebih baik. Karena rata-rata teman-teman kita yang disabilitas netra itu pasangannya juga tunanetra, ternyata teman-teman. Dan ketika ada resesif dan resesif dari genetiknya, maka dia akan mewariskan genetik yang dominan. Jadi rata-rata juga sebagian besar itu anak-anaknya adalah anak-anak tunanetra. Tunanetra atau low vision, ya, gangguan penglihatan pasti akan diwariskan gitu ya, secara keilmuan kita gitu ya. Dan saya lihat di lapangan juga seperti itu. Dari 3 orang anak mungkin dia punya 1 yang normal, 2 yang netra atau low vision. Dan mungkin munculnya tidak di awal usia awal ya, tapi udah usia 9 tahun, 10 tahun ya, sehingga lama-kelamaan penglihatannya menurun. Ya, padahal mereka adalah generasi-generasi penerus. Jadi kalau seandainya kita bisa screening ini ya dengan lebih baik dan mereka juga mendapatkan informasi dan edukasi kesehatan ibu dan anak yang optimal selama masa kehamilan ya, persiapan kehamilan apalagi, itu akan menjadikan outcome atau generasi berikutnya lebih baik dan mereka menjadi lebih berdaya. Jadi milih. Nah, ini untuk buku KIA Braille ya, saya bisa klaim Oke, bahwa di data ini dulu, adalah buku KIA pertama dan satu-satunya hingga saat ini di Indonesia yang berhuruf Braille. Ya, kalau untuk inovasi ini kita bersumber dari hasil penelitian dan merupakan temuan ilmiah. Dan ketika kita melakukan di awal itu kita buat berupa tanda-tanda bahaya ibu hamil dulu, teman-teman ya. Jadi kita buat di 1 lembar kertas yang memang khusus untuk Braille. Kemudian kita review ya, review secara konten, review secara media, dan juga review secara penyampaian bahasa ya yang kita gunakan di 1 lembar huruf Braille itu. Ternyata itu bisa dan layak digunakan di khalayak ramai ya. Jadi bisa kita lakukan uji lapangan kepada teman-teman yang memang disabilitas netra dan hasilnya memang cukup baik ya, cukup signifikan untuk peningkatan pengetahuan dari teman-teman disabilitas. Mungkin kita bisa nonton videonya sebentar, ada sedikit dokumentasi. Ini sedikit dokumentasi dari kegiatan kami di tahun 2021. Selama kehamilan 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. 1 kali usia kandungan 4-6 bulan. 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Nah, ini beliau salah satu mitra kita ya pada saat kegiatan dalam uji lapangan buku KIA Braille. Beliau ini lagi hamil ini Mbak Eza. Hamil 20 minggu tanpa jaminan sosial. Ya, jadi
tidak punya jaminan kesehatan dan sedikit bermasalah dengan kita kan punya program keluarga harapan ya. Tiba-tiba nama beliau hilang dari list tersebut dan tidak mendapatkan bantuan. Jadi banyak teman-teman ini yang memang sangat kesulitan juga secara ekonomi gitu ya. Ketika kita datang itu banyak cerita. Nah, ini beliau cukup lancar membaca buku KIA-nya. Jadi barangkali minimal kunjungan kehamilan 4 kali. Yang pertama usia kehamilan sebelum itu apa kandungan kan, apalagi yang mati punya balita. Tapi punya setiap kami yang tunanetra kawan-kawan satu yang punya kandungan itu. Jadi kami itu bisa baca, bisa mengetahui dari itu, walaupun misalnya dari internet bisa dulu misalnya. Sedangkan awak sadonya kan tak pandai yang foto, yang ada itu kan. Iya, anak sadonya pandai sadonya. Nah, kalau buku kan bisa dibaca. Mudah-mudahan itu bisa dikobanyak apa? Iya. Nah, kita juga sudah coba audiensi ya dengan Dinas Sosial Kota Padang. Waktu itu disambut oleh Bapak Sekretaris Dinas dan juga Ibu Penanggung Jawab Rehabilitasi Sosial ya. Di tahun 2021 ini kita sudah kerjasama dengan Dinas Sosial. Mudah-mudahan segera bisa ada jalan untuk memperbanyak buku ini. Sehingga harapannya waktu itu dari hasil diskusi kami dengan Dinas Sosial dan juga dengan Persatuan Penyandang Disabilitas serta Pertuni, itu skemanya mungkin masih skema peminjaman ya, karena bukunya untuk pengadaannya cukup mahal karena ini buku edisi khusus ya, sehingga mungkin baru bisa kita fasilitasi dengan skema peminjaman dari Dinas Sosial juga. Mudah-mudahan nanti segera terwujud. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di tahun 2022, ternyata setelah kami buat buku KIA Braille-nya, kemudian kami ujikan, ternyata ada lagi kendala. Ya, kendalanya apa? Ternyata tidak semua teman-teman tunanetra bisa lancar membaca Braille, terutama yang tunanetranya dapatan. Artinya ketika sudah usia lebih tua, ya mereka mendapatkan gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan, ya sehingga tidak lancar membaca Braille. Yang lancar itu adalah teman-teman tunanetra yang memang mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa ataupun pernah dilatih untuk membaca huruf Braille bersama dengan Dinas Sosial, sehingga kami kembangkan lagi berupa audiobook KIA. Jadi berinovasi terus gitu ya. Setelah ada kendala di satu media, kita kembangkan lagi audiobook KIA sebagai media konseling bagi disabilitas juga. Dan ini kita bekerja sama dengan RRI Kota Padang untuk recordingnya. Dan juga kita uji, kita review kepada reviewer konten, reviewer media, dan juga reviewer dari ahli teknologi pendidikan gitu ya, bahwa audiobook ini layak untuk digunakan sebagai media konseling, sehingga sudah kita kembangkan di tahun 2022 kemarin. Sebagai media pendamping dari buku KIA Braille-nya. Nah, untuk buku KIA Braille yang kemarin kita buat itu adalah disadur atau dimodifikasi dari tahun 2019. Sekarang kan sudah ada yang terbaru ya, Mbak Eza dan juga ibu-ibu semua di ruangan Zoom maupun rekan-rekan mahasiswa. Di tahun 2022 sudah ada buku KIA yang baru, sehingga mungkin akan kita revisi lagi sesuai dengan apa yang ada di tahun 2022. Kemudian audiobook KIA itu adalah pendamping dari media Braille-nya. Jadi yang sekarang sudah ada itu adalah seri 1 yang kehamilan, seri 2, seri 3, dan seri 4 itu sedang dalam perancangan. Jadi kenapa kita bagi berseri-seri? Karena ternyata setelah kita lakukan recording, untuk satu sesi kehamilan saja itu butuh waktu 15 menit
mendengarkan audionya. Sehingga kalau kita rekam dalam 4 seri langsung, itu akan memakan waktu yang banyak dan cukup membosankan bagi teman-teman disabilitas untuk mendengarkan. Sehingga kita putuskan waktu itu di seri 1 kehamilan saja dulu yang kita bahas. Dan untuk isinya juga sesuai dengan buku KIA yang baru untuk audiobook ini. Nah, ini riset kita yang pertama di tahun 2019 dan dipublikasi di tahun 2020. Asesmen tingkat kepuasan dan persepsi asuhan antenatal pada ibu tunanetra di Kota Padang. Ini skemanya adalah studi kasus. Jadi case study, kenapa case study? Karena respondennya hanya sedikit. Ini 16 orang waktu itu yang menjadi responden kami, sehingga kami angkat studi kasus saja. Kemudian hasilnya apa ya, dari 16 pasangan tunanetra tersebut kita dapatkan 12,5% menyatakan tidak puas terhadap pelayanan antenatal dan lebih dari separuh itu menyatakan persepsi negatif terhadap pelayanan antenatal yang didapatkan. Perlakuan diskriminatif dan komunikasi petugas yang sulit dipahami serta tidak tersedianya jalur khusus disabilitas merupakan beberapa keluhan yang dikemukakan informan saat wawancara. Jadi masih merasakan perlakuan diskriminatif ya. Seperti halnya ketika mereka, salah satu contoh, datang ke puskesmas, kemudian menanyakan di mana tempat registrasi, hanya ditunjukkan saja pakai jari, di sana Pak, gitu ya, di sana Bu, gitu ya. Padahal mereka tidak bisa melihat. Yang diharapkan oleh teman-teman itu adalah ketika mereka datang ada satu petugas pendamping khusus disabilitas netra misalnya, atau khusus disabilitas yang mengarahkan ke tempat pelayanan, ke counter pelayanan yang dituju gitu. Jadi itu masih belum tersedia di Kota Padang. Tapi saya baca kemarin, saya googling ada di Sijunjung ya, yang sudah menyatakan bahwa mereka merupakan puskesmas inklusif. Jadi di sana sudah menjadi program unggulannya untuk puskesmas inklusif. Jadi mungkin nanti suatu waktu kita bisa main ke sana. Nah, ini di tahun 2021 pengembangan media tadi ya, media auditori dan papatori untuk tanda bahaya pada kehamilan ya di ibu tunanetra, ini di MOG UNER kita publikasi. Dan hasilnya bisa meningkatkan pengetahuan ya, pengetahuan ibu dan dapat digunakan ya, serta dapat menjadi solusi dari permasalahan untuk memfasilitasi teman-teman yang tunanetra atau ibu-ibu yang tunanetra dalam mendapatkan edukasi kesehatan. Jadi ini adalah pilot project atau preliminary study ya, yang menjadi cikal bakal dari pengembangan buku KIA Braille. Nah, ini yang terakhir di tahun 2022 kemarin tentang peningkatan pengetahuan ibu tunanetra tentang kesehatan kehamilan melalui buku seluruh tunanetra sehat reproduksi berhuruf Braille. Ini kami publikasi di Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat, Pengabdianmu ya, ini terindeks Sinta 4. Dengan hasil adanya peningkatan ya, peningkatan dari pengetahuan ibu-ibu tunanetra ya, skornya meningkat dari 3,14 menjadi 5,14. Jadi 5,43. Jadi cukup signifikan untuk peningkatan pengetahuan. Kemudian mitra juga merasa puas terhadap kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, mulai dari bahan ya, bahan atau kualitas materi yang diberikan, kemudian kualitas medianya dan manfaat dari kegiatan. Kemudian sudah kami daftarkan juga di Haki-nya berdasarkan surat registrasi bertanggal 14 Oktober 2021. Nah, ini yang sedang kami tunggu untuk publikasi audiobook kesehatan ibu dan anak sebagai media konseling kesehatan ibu dan anak pada disabilitas netra, di mana jurnal sasarannya adalah di Jurnal Kreativitas Universitas Malahayati di Pengabdian Masyarakat terindeks Sinta 4 juga. Dengan outputnya berupa peningkatan rata-rata skor pengetahuan sasaran sebesar 3,6 poin. Juga sudah kami daftarkan Haki-nya di Kemenkumham dengan nomor sertifikat tersebut. Dan media audiobook ini juga sudah kami sosialisasikan kepada petugas klinik Mercu Bakti Jaya Padang. Jadi untuk media audiobook dan juga buku Braille,
Kesehatan Ibu dan Anak itu sudah tersedia di klinik Mercu Bakti Jaya Padang ya, Mbak Eza dan juga rekan-rekan. Meskipun masih dalam jumlah terbatas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa jenis penelitian R&D atau Research and Development bisa menjadi salah satu pilihan metode yang sangat baik untuk menjawab tantangan inovasi. Jadi, rekan-rekan di sini yang masih studi lanjut ya, baik itu di studi lanjut S1 ataupun S2, apalagi di S3 ya, itu bisa memanfaatkan metode penelitian ini. Sehingga ada produk yang bisa kita gunakan untuk menjawab tantangan pelayanan kebidanan yang profesional. Karena tanpa kita sadari ya, terima atau tidak terima, sekarang lahan kerja bidan itu sangat banyak diminati. Lahan kerjanya ya oleh profesi lain. Bukan profesinya, tapi lahan kerjanya. Ya, sehingga saya pelatihan 2019 di RSCM, dari sekian ribu pegawai ya yang bekerja di RSCM hanya 30 bidan loh. 30 orang bidan saja di sana, dan posisinya di mana? Hanya di kamar bersalin dan di logistik. Jadi kalau bukan kita yang mempertahankan profesi ini, siapa lagi? Ya, banyak rumah sakit besar, bahkan sekarang ada beberapa program mungkin seperti Nusantara Sehat dan lain sebagainya itu tidak merekrut lagi bidan. Ya, sehingga mari teman-teman kita lakukan inovasi ya, jangan melulu pakai cross sectional atau case control ya. R&D itu bisa mengembangkan produk, bisa berupa media ataupun rekayasa sosial ya, ataupun manipulasi dari pelayanan ya, sehingga bisa mungkin memotong atau menghemat respon time dan lain sebagainya ya, yang bisa kita manfaatkan untuk pelayanan kebidanan. Seperti mungkin yang sedikit ini yang bisa kami lakukan di saat sekarang ya, berupa buku KIA Braille dan juga audiobook yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman disabilitas. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga nanti bisa melakukan hal yang lebih baik lagi daripada ini. Oke, mungkin itu saja. Mbak Eza, sekarang bisa ngopi dulu ya, ngopi sore. Ini kalau Mbak Erni 7 jam ya bedanya dari kita ini ya. Masih siang ya, Mbak. Iya, masih siang. Oke, terima kasih Mbak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Mbak Eza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dian, Masya Allah materinya super sekali ya teman-teman. Jadi kayak rasanya tadi benar-benar tidak bisa atau tidak boleh berkedip lah dari semua materi yang Ibu sampaikan ya. Karena terharu juga melihat tadi ada dari recording yang Ibu berikan tadi ya, bahwa benar sekali tidak semua dari kita bidan-bidan ini yang mungkin memperhatikan teman-teman yang qadarullah diberikan Allah keterbatasan dalam hal mungkin penglihatan ya, atau bahkan merasa mereka terdiskriminasi. Ya, terima kasih banyak Bu Dian. Mungkin dari rekan-rekan bidan ataupun adik-adik mahasiswa bidan di sini kita masuk ke sesi diskusi. Kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita pada sore hari ini, kami persilahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Kita prioritaskan terlebih dahulu teman-teman yang menggunakan fitur raise hand. Dipersilakan teman-teman. Biar langsung salam sapa juga dengan narasumber kita yang luar biasa sekali. Ya, mohon dibantu di highlight mungkin teman-teman panitia, ada teman-teman yang raise hand. Tidak ada? Baik, sepertinya masih belum hangat ini Bu Dian. Sore-sore di hari Minggu ya, ada yang sambil ngantukan mungkin Bu. Ya mungkin ini kita ada kemarin juga, mungkin ada teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui Google Form. Salah satunya di sini mungkin bisa bergabung juga bersama kita Mbak Cecilia Serli Kebo dari Flores Timur atau Larantuka. Mungkin Mbak Serli bisa bergabung sama kita. Baik, untuk pertanyaan beliau sendiri, di sini beliau menanyakan bagaimanakah nanti untuk implementasi dari hasil karya inovasi ini untuk bagi kami bidan-bidan yang berada di daerah terpencil. Mungkin itu Ibu. Pertanyaan pertama dari Mbak Cecilia Serli. Oke, ini langsung ditanggapi, Mbak Eza. Silakan Ibu, mungkin langsung ditanggapi. Jadi, ya.
Mohon izin mungkin Mbak Sete kalau ada di Zoom boleh bergabung bersama kami Mbak dari. Ya, kalau tidak boleh langsung kita tanggapi saja Ibu. Oke, terima kasih Mbak Eza. Jadi memang sudah banyak ya teman-teman yang minta, terutama dari daerah di kawasan timur, teman-teman kita dari NTT, dari Papua ya, dari kalau di Padang itu mintanya dari Mentawai dan lain sebagainya di daerah-daerah. Tapi untuk saat ini kita masih dalam proses audiensi karena seperti yang sudah disampaikan tadi, terkadang hal yang menurut kita penting tapi di kacamata pemerintahan atau yang lebih luas itu karena jumlahnya yang sedikit jadi belum menjadi prioritas untuk saat ini. Sehingga kita masih perlu mencari sumber-sumber lain ya di luar dari pemerintahan, banyak NGO juga di luar yang punya minat pada isu disabilitas. Kita coba kerjasama dengan mereka juga, Mbak Eza. Kemarin sempat dikenalkan juga dengan ada yang dari Jerman ya. Tapi harapan kita tentu saja ini disambutnya oleh pihak dari Indonesianya ya, jangan dari luar gitu ya harapannya, sehingga memang kita yang punya gitu. Karena untuk satu buku saja itu kemarin kita 500.000 budgetnya untuk membuat satu buku KIA Braille. Tapi mungkin itu karena jumlahnya terbatas sehingga biaya produksinya lebih mahal. Tapi kalau seandainya kita sudah buat 1 juta eksemplar mungkin ya, itu akan lebih murah pasti saya yakin. Dan itu yang sedang kita upayakan sekarang. Makanya kita sudah upaya audiensi, advokasi juga ke beberapa pihak. Mudah-mudahan nanti ada yang menyambut dengan tangan terbuka dan segera bisa dimanfaatkan baik oleh teman-teman yang ada di Sumatera Barat maupun di level nasional ya, mudah-mudahan. Karena ini juga kan bukan program komersil yang kami buat, tapi memang untuk voluntary gitu ya. Oke, jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua bahwa nanti ada yang bisa bekerja sama dengan kami dalam perbaikan medianya. Gitu, Mbak Eza. Ya, baik, terima kasih Bu Dian. Ya, ini ada chat dari Kak Sherly. Sepertinya jaringan di tempat beliau sedikit kurang stabil. Gitu. Ya, mungkin begitu ya teman-teman. Memang harapannya nanti buku Braille ini dari Bu Dian dan tim itu bisa mencapai seluruh pelosok negeri kita di Indonesia ya. Jadi sehingga kita harapkan kesehatan ibu dan anak itu tidak hanya bagi sahabat-sahabat wanita kita yang normal ya pada umumnya, tetapi juga dapat menjangkau teman-teman kita yang memang mengalami keterbatasan. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain juga kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan teman-teman mungkin bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin sharing dengan beliau, tidak hanya terkait dengan buku atau inovasi dari yang disampaikan oleh Bu Dian, rekan-rekan juga boleh mungkin menanyakan terkait dengan beasiswa stipendium hungarikumnya beliau atau mungkin adik-adik mahasiswa ya yang mengenai penelitian R&D ini ya, yang mungkin masih sangat jarang ya, research and development yang kalau sependek yang Eza tahu itu terkait ini ya Bu, untuk ke produk. Bisa seperti untuk menghasilkan produk ataupun untuk menguji dari suatu produk tertentu. Apakah seperti itu mungkin kemudian untuk R&D? Iya, jadi rata-rata memang untuk membuat produk baru. Baik, terima kasih. Mungkin ada juga mungkin ya adik-adik dari yang masih sarjana yang ingin melakukan pembuatan tesis atau mungkin teman-teman. Nah, baik ini ada yang raise hand. Oh, Mbak Erni, Masya Allah. Silakan Mbak Erni. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas pemaparannya yang luar biasa. Dan sebenarnya saya juga concern sih terhadap isu disabilitas atau kayak pelayanan inklusif gitu ya Bu ya. Kalau di luar negeri itu kan kayak isu yang memang sudah biasa gitu. Bahkan inklusifnya itu menyasar populasi-populasi yang memang ya minoritas yang jarang terlihat oleh populasi secara umum gitu kan ya nggak terlalu banyak diperhatikan oleh pemerintah gitu. Nah, tadi kan kalau saya lihat progresnya, kan ada step-stepnya ya Bu ya, maksudnya sekarang lagi ngerjakan yang sesi kehamilan dulu, kemudian nanti mungkin yang persalinan, kemudian mungkin part-part yang lain gitu. Itu sudah sempat ada training enggak untuk bidannya sendiri gitu? Kan jenengan tadi kan kalau enggak salah penelitiannya sudah sampai ke ini ya, respondennya, kemudian responnya mungkin kepuasannya, pengetahuan peningkatan
pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Barangkali ada enggak apa intervensi yang untuk tenaga atau providernya sendiri gitu untuk menggunakan tools yang jenengan dan teman-teman bikin gitu. Karena ini menurut saya pribadi sangat bagus gitu ya. Dan mungkin di level nasional juga kayaknya belum ada ya gitu. Bagus banget kalau misalkan suara dari Padang ini sampai terdengar gitu, sampai di kementerian, sampai di pusat. Oh, ini inovasinya bidan loh gitu. Kita itu butuh banget gitu bidan-bidan yang bersuara yang ini loh gitu karyanya bidan, dan seharusnya kita juga saling dukung gitu ya ketika ada sejawat kita yang punya prestasi, punya karya, harus dinaikkan gitu ya. Mungkin seperti itu Bu Dian, terima kasih. Ya, mungkin itu pertanyaan dari Mbak Erni. Bu Dian, mungkin boleh langsung ditanggapi, Bu. Oke, terima kasih Mbak Erni. Jadi untuk sampai di tahun 2023 ini, kebetulan kami baru bekerja samanya dengan klinik kami. Jadi bidan-bidan di klinik kami yang sudah disosialisasikan tentang penggunaan media, braille dan juga audiobook, dan juga untuk in-kind-nya sudah kami tinggalkan di sana beberapa unit. Kemudian untuk perpanjangan tangan dari tim pengabdian di Stikes Mercu, itu kami juga meninggalkan medianya, dan juga ada di sana teman-teman sukarelawan yang akan membantu nanti seperti yang saya sampaikan di awal, skemanya masih peminjaman ya Mbak. Karena jumlahnya yang sangat terbatas, untuk audiobook itu kita punya 20 unit, dan untuk braille kita baru punya 3. Jadi memang sangat terbatas. Jadi untuk audiobook kami sudah tinggalkan juga bersama teman-teman di Pertuni. Jadi masih dalam skala yang sangat terbatas memang Mbak, karena jumlahnya yang juga terbatas untuk produksi yang kami buat gitu. Dan untuk tenaga kesehatannya sendiri dari bidannya itu bidan-bidan di klinik Mercu yang sudah kami sosialisasikan. Nanti harapannya tentu saja akan lebih banyak teman-teman yang mengenal gitu, sehingga bisa dimanfaatkan lebih luas. Begitu mungkin Mbak Erni. Terima kasih juga dukungannya Mbak. Mudah-mudahan nanti suaranya bisa terdengar lebih nyaring. Iya, matur nuwun Bu Dian. Apa itu nih juga nanti akan dikerjakan untuk ini Bu Dian, apa namanya, proposal disertasi S3-nya? Karena saya Nah, tertarik benar. nih, apalagi kalau misalkan Australia negara tujuannya, oh Australia dukung banget gitu. Kayak beasiswa AAS dan lain sebagainya, itu kan mereka punya porsi tersendiri untuk mereka yang concern di disability gitu. Iya, insya Allah. Jadi alhamdulillah sudah dapat supervisor juga Mbak dari Sydney Oh, University, dan beliau adalah salah satu dari kepalanya ya di Study of Disability-nya. Jadi Center of Study untuk disability-nya di sana. Jadi mohon doanya juga teman-teman. Amin, semoga dilancarkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang lain mungkin bisa menyusul Bu Dian juga ya Mbak Erni. Berikan karya-karya inovasi terbaik dari teman-teman. Amin, Ya. insya Allah. Mbak Erni juga lancar di sana. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin sharing dengan beliau, baik dari rekan-rekan bidan ataupun dari adik-adik mahasiswa kebidanan. Kami persilakan. Jika seandainya tidak bisa untuk melakukan raise hand, boleh untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Mungkin kita bahas sedikit dulu, Ibu. Ada yang pertanyaan dikirim kembali dari Google Form. Nah, ini ada pertanyaan dari Bidan PBR Nila dari Surabaya. Beliau di sini menanyakan apa saja yang harus kita persiapkan sebagai seorang bidan agar kita bisa lebih memberdayakan pasien-pasien disabilitas dalam menjaga kesehatannya. Terutama mungkin di lingkupnya kita adalah pada baik ibu hamil, bersalin, ataupun nifas dan bayi balita. Silakan Bu Dian. Oke, terima kasih Mbak Eza. Jadi untuk memberdayakan ini ya, pada prinsipnya konsep pemberdayaan masih sama ya, dari Ottawa Charter yang di health promotion kalau kita baca itu kan masih sama ya. Jadi memperkuat dari segala macam aspek pelayanan, mulai dari healthcare providernya sendiri dan juga dari sistem pelayanannya. Jadi sistem pelayanan yang inklusif itu yang kita harapkan. Inklusif seperti apa? Yang bisa memberdayakan kelompok-kelompok minoritas seperti ini ya. Seperti yang sudah dilakukan juga oleh beberapa provinsi, saya rasa di Indonesia sudah ada yang mulai aware, tapi
belum spesifik ke sektor kesehatan ya. Seperti halnya di Kota Padang, itu yang saya tahu ada jalur khusus untuk teman-teman disabilitas yang mengakses transportasi umum misalnya ya, seperti di jalanan Kota Padang. Kemudian di Jakarta juga ada beberapa jalur khusus yang dibuat sebagai model untuk disabilitas ya, atau kota inklusif, sehingga memudahkan rekan-rekan disabilitas untuk mengakses transportasi, tapi masih pada batas pelayanan publik ya, belum di sektor kesehatan khususnya. Dan mungkin kita bisa membuat gerakan ya, seperti di perencanaan kami di tim penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membuat kelas ibu hamil khusus tunanetra misalnya. Ya, sebenarnya kelas ibu ini kan sudah ada dalam program pemerintah yang sekian sesi ya, selama masa kehamilan harus ada 5-10 orang dalam satu kelas. Nah, itu kita bisa buat inklusif, yaitu teman-teman disabilitas kita kumpulkan dalam satu forum diskusi ya, sehingga mereka juga bisa sharing, bisa berbagi pengalaman dalam keterbatasan, karena menjadi ibu tanpa gangguan penglihatan saja sudah sulit. Bukan sulit, tidak mudah ya. Bayangkan kalau misalnya kita menjadi ibu dengan gangguan penglihatan ya, to be a mother in the dark. Jadi ada satu website itu dari USA, mungkin bisa nanti teman-teman juga lihat ya, bagaimana menjadi ibu dalam kegelapan. Jadi banyak kisah-kisah inspiratif yang kita sendiri mungkin tidak bisa membayangkan. Jadi teman-teman ini potensinya adalah di pendengaran dan juga di indera peraba. Ya, jadi rata-rata teman-teman disabilitas netra sangat aktif mendengar dan juga sangat baik dalam hal sentuhan gitu ya. Makanya rata-rata teman-teman disabilitas netra itu menjadi tukang pijat atau membuka usaha massage. Jadi potensi-potensi seperti ini juga bisa kita sentuh ya, seperti kita ajarkan bagaimana pijat bayi yang baik, mungkin ya, terapi-terapi komplementer yang berhubungan dengan itu, yoga, kemudian pijat ibu hamil juga mungkin ya bisa, karena mereka sensitif raba dan juga sensitif dengar, sehingga ketika kita buka kelas konseling mungkin khusus ibu-ibu hamil tunanetra, mereka akan bisa sharing lebih banyak gitu. Mungkin itu salah satu solusi yang bisa kita kembangkan ya, sehingga jangan digabung antara ibu yang tanpa gangguan penglihatan dengan ibu yang dengan gangguan penglihatan. Jadi buat satu forum khusus mereka, forum diskusi, sehingga mereka lebih berdaya. Ya, karena pasangan mereka juga tunanetra ini rata-rata, Mbak Erni dan juga Mbak Eza. Sehingga dua-duanya seharusnya harus kita berdayakan ya. Jangan sampai hamil dengan kegelapan tanpa informasi kesehatan yang optimal gitu. Mungkin itu Mbak Eza. Ya, terima kasih Ibu. Sepertinya Mbak Feby juga tergabung bersama kita di Zoom. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Feby Ernila. Mbak Feby Ernila Lembata dari belum bisa bergabung bersama kita, Ibu. Berarti intinya bagaimanapun jika sahabat-sahabat wanita kita meskipun dalam keadaan disabilitas, kita sebagai bidan harusnya mampu untuk memberdayakan mereka, terutama terkait dengan kesehatan mereka sendiri ya Ibu. Mungkin juga bisa diberdayakan pasangannya seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin nanti di saat mereka di fase menyusui bisa ikut pijat oksitosin atau mungkin pijat yang lain-lainnya mungkin. Terima kasih banyak Bu Dian. Mohon izin Bu Dian, ini apakah kita lanjutkan lagi kembali dengan pertanyaan? Untuk waktunya lebih kurang sekitar 5 menit lagi, Bu. Mungkin kalau masih ada boleh satu lagi, Mbak Eza. Ya, baik. Ini ada yang right hand. Sebelum Mbak Vita tangannya pegel, Ibu, mungkin boleh kita persilakan Mbak Vita. Ya, terima kasih Mbak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, bertemu lagi, mungkin pernah bertemu Bu di Ruang Bidan Indonesia. Waktu itu pernah memoderatori Bu Dian. Nggih, Bu, saya tertarik sekali Bu dengan penelitian tentang R&D. Kebetulan kan saya juga
di rumah sakit, Bu. Nah, itu juga mungkin kasusnya mungkin hampir sama dengan Bu Dian, cuma yang biasanya kami melayani pasien-pasien dengan tunarungu seperti itu, Bu. Nah, itu juga kami kesulitan sekali untuk pemberian asuhan seperti itu. Nah, yang mungkin saya tertarik di sini, Bu, untuk Bu Dian menciptakan inovasi seperti itu, kira-kira membutuhkan waktu yang seberapa lama sih, Bu? Karena kan saya tadi sempat browsing karena kepo tentang penelitian R&D dan itu juga step-stepnya juga lumayan panjang seperti itu. Dan bagaimana Bu Dian itu mengkategorikan indikator ini, oh sudah berhasil step 1 ini, step 2 bisa lanjut untuk step 2 seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, ini langsung ditanggapi, Mbak Eza. Mbak Ezanya lihat. Ya, mohon maaf, Bu, ada sedikit kebingungan. Ya, mungkin boleh langsung ditanggapi dari pertanyaan Mbak Vita. Oke. Jadi untuk ya, terima kasih Mbak Vita ya, ketemu lagi ya Mbak dari Ruang Bidan Indonesia, juga kita ketemu lagi di forum ilmiah di sini. Nah, untuk penelitian R&D yang kemarin kami lakukan di tahun 2020 mulainya ya, itu memakan waktu 1 tahun sampai akhirnya mendapatkan hak cipta. Nah, untuk buku KIA Braille sendiri itu permasalahannya adalah waktu itu di masa COVID. Jadi semua penerbitan yang khusus untuk buku Braille itu tutup. Nah, itu yang menjadi salah satu kendala waktu itu. Kemudian setelah selesai kita buat medianya, kita uji dulu ke reviewer. Reviewer itu tergantung dari ketersediaan waktu beliau ya. Waktu itu mungkin memakan waktu sekitar 2-3 minggu. Kita pakai 4 reviewer, ada yang bidan, ada yang dari teknologi pendidikan, ada yang dari disabilitasnya juga. Ya, kemudian ada yang dari kualitas materi dan lain sebagainya. Itu kami ujikan dari reviewer, kemudian setelah itu kita pakai skala skornya waktu itu sampai skor 5 ya. Jadi dari 1 sampai 5 kita dapat skor 4,74 dan itu sudah pada kategori sangat baik. Sehingga dari hasil uji review baru kita uji lapangan. Nah, uji lapangan kita gunakan waktu itu terbatas jumlahnya 16 orang karena memang kebetulan disabilitas netra yang sudah mempunyai balita waktu itu di Kota Padang ada 16 orang. Sehingga di 16 orang ini kita turun door to door karena kendalanya juga bagi teman-teman disabilitas netra untuk mengumpulkan di satu tempat itu cukup sulit. Ya, karena mereka keterbatasan akses transportasi, kemudian biaya juga cukup mahal seandainya kita kumpulkan di satu tempat sehingga kita yang datang ke mereka, kita yang jemput bola. Nah, alhamdulillah waktu itu disambut dengan antusias, bahkan ada yang langsung minta ditinggalkan bukunya di tempat dia. Karena kebetulan memang lagi habis melahirkan waktu itu beliaunya ya, jadi baru punya bayi. Kedua-duanya pasangan tunanetra sehingga memang sangat membutuhkan untuk akses informasi seperti ini. Kemudian 16 orang itu kita datangi mungkin sekitar 4 minggu juga, 1 bulan. Nah, setelah itu analisis data dan lain sebagainya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk satu media waktu itu adalah 1 tahun. Gitu Mbak Vita. Kalau mau di skala yang lebih besar tentu butuh waktu yang lebih banyak, karena ini kan skalanya masih level lokal ya, masih di Kota Padang, sehingga jumlah respondennya juga sedikit. Kalau se-Indonesia itu sekitar 3,5 juta orang tunanetra, dan rata-rata 80% itu adalah perempuan. Ya, dari 3,5 juta 80% cukup, itu sangat banyak ya, sekian juta ya. Sehingga kalau bayangkan kalau satu pasangan itu melahirkan 2 anak ya, seperti yang direkomendasikan oleh BKKBN, akan ada 7 juta generasi selanjutnya yang kemungkinan besar tunanetra. Ya enggak? Nah, itu kan angka yang besar ya, meskipun mungkin bunyinya di Kota Padang cuma 16 ya Bu ya. 16 dengan dana sekian itu gitu ya. Nah, gitu ya. Itu ya kira-kira kalau permainan di angka-angkanya. Tapi kalau kita bayangkan 7 juta loh generasi lanjutan kita yang akan mewarisi
genetik ini ya, bahkan di beberapa negara di Eropa maupun di Amerika yang saya tahu kalau ada disabilitas itu tidak boleh menikah bahkan ya. Jadi di-cut untuk hak menikahnya tapi diberikan tunjangan sosial. Nah, kalau di kita kan belum nih, belum ada program seperti itu. Jadi alangkah lebih baik kalau memang mereka sudah ada, kita bantu gitu ya. Kita optimalkan di masa kehamilan, persalinan maupun masa menyusuinya. Gitu. Jadi 1 tahun ya Mbak Vita waktu itu kami makan waktunya. Dan untuk tunarungu mungkin bisa ini ya Mbak dengan udah ada yang latihan bahasa isyarat belum Mbak di rumah sakitnya? Mungkin itu bisa jadi inovasi ya, sehingga bahasa isyarat juga ada 2 kan, ada yang bahasa isyarat yang untuk akademik dan juga yang untuk general speaking. Nah, seperti kalau di bahasa Inggris kan ada academic English dan general English. Nah, gitu. Jadi bahasa isyarat juga mungkin bisa jadi salah satu solusi Mbak Vita. Jadi dilatih aja kalau memang banyak tunarungu yang di sana. Gitu. Oke. Mungkin itu Mbak Eza. Kemudian mungkin ada tanggapan dari Mbak Vita. Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi Bu. Tadi mungkin sempat menyinggung tentang reviewer seperti itu Bu. Sedangkan kalau di klinisi Bu, apakah mohon arahan kalau misalnya biasanya reviewernya bisa kemana nih Bu? Kalau misalnya di rumah sakit seperti itu Bu. Untuk bagaimana untuk mencari reviewernya untuk kira-kira program ini misalnya mau mengadakan kelas Bisindo seperti itu, kira-kira cocok untuk di rumah sakit ini atau tidak seperti itu, bagaimana ya Bu? Sebenarnya untuk ini bahasa isyarat berarti ya? Ya, Ya, misalnya bahasa isyarat mungkin bisa pendekatan dulu ke PPDI-nya Mbak, di Surabaya itu pasti ada juga ya. Jadi di PPDI itu banyak orang-orang hebat loh Mbak, meskipun mereka disabilitas gitu ya, seperti di Kota Padang sendiri. Nah, kita ceritanya Kota Padang dulu nih karena masih level lokal ya. Di Kota Padang sendiri kita punya satu namanya Bapak Antoni ya, itu beliau juga lulusan dari Australia, S2 dan S3-nya di Australia, dan beliau yang bisa bergerak itu hanya bagian kepala. Tangan dan kakinya tidak bisa bergerak sehingga totalitas total care ya di atas kursi roda, tapi pemikirannya sangat luar biasa. Jadi mungkin Mbak Vita bisa kerjasama dengan rekan-rekan di PPDI ya, dan juga dengan dinas sosial. Dinas sosial punya pelatihan loh Mbak, khusus bahasa isyarat, braille, dan itu gratis. Ya, jadi bisa silahkan dirangkul rekan-rekan itu karena mereka mungkin tidak tahu akan bekerja sama dengan siapa gitu ya, dan mereka juga punya banyak kesempatan untuk dana hibah Mbak. Jadi kalau ada program mungkin kita bisa kerjasama dengan mereka gitu. Untuk reviewer juga bisa kita manfaatkan dari mereka karena mereka yang paham kondisi mereka sendiri. Jadi menciptakan media untuk disabilitas harus bekerja sama dengan disabilitasnya karena tidak bisa kita potret dari kacamata kita yang bukan penderita disabilitas gitu atau tidak mengalami hal itu ya. Jadi memang harus mengajak teman-teman untuk mereview kira-kira program kita ini cocok nggak, sudah relevan nggak dengan perkembangan sekarang, mereka butuh atau tidak. Karena di awal untuk buku KIA Braille itu ada yang menolak juga bahkan dari teman-teman disabilitasnya. Kenapa sih Bu harus pakai Braille, sekarang kan zamannya Android. Nah ternyata ketika kami turun di survei awal ya, mereka tidak semuanya bisa punya Android karena keterbatasan ekonomi ya, keterbatasan akses dan lain sebagainya. Sehingga kerjasama dulu Mbak ini dengan rumah sakit, dengan teman-teman PPDI, Pertuni, HWDI ya, ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, itu khusus perempuan semuanya di sana. Jadi kita bisa kerjasama dengan mereka. Gitu mungkin. Silakan Mbak Eza. Ya, terima kasih Bu Dian. Mungkin apakah sudah tercover jawabannya Mbak Vita? Ya, sudah tercover. Terima kasih Bu Dian, Mbak Eza. Ya, terima kasih. Nah, berarti tetap melibatkan stakeholder lain, terutama yang memang berkaitan dengan disabilitas tertentu itu sendiri, Bu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang penasaran seperti apa bentuk buku dari buku Braille KIA ini, Bu. Apakah mungkin jumlah halaman dan lain-lainnya mungkin sama dengan buku KIA yang pada Ibu normal biasa atau bagaimana, Bu Dian?
Nah, untuk bukunya ini lebih tebal daripada buku KIA biasa, karena huruf Braille itu kan tidak sama dengan huruf biasa ya, teman-teman semua. Sehingga kalau buku KIA kita yang seri ibunya ada sekitar 40-an halaman mungkin ya. Waktu itu kami ketik tanpa gambar, itu menjadi sekitar 30-an. Nah, ketika kita jadikan buku KIA itu 120 halaman kira-kira berhuruf Braille ya, dan bukunya juga cukup besar ukurannya karena memang ada kertas khusus untuk mencetak Braille ini. Jadi memang kertasnya sudah terstandar internasional, jadi harus di kertas tersebut. Dan ukurannya kira-kira kuarto atau A4 ya. Dengan 120 halaman, semua sudah tercakup di sana, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, semua hal yang ada di buku KIA yang biasa dipakai di pelayanan, kita modifikasi menjadi Braille. Mungkin itu. Kalau untuk foto tadi ada ya, kita kasih cover warna kuning, ada gambar tangan dan lain sebagainya. Karena bukunya adanya di kantor, nggak ada di sini nih, Mbak Eza. Ya, baik. Mungkin teman-teman yang penasaran nanti bisa kontak Bu Dian langsung juga ya, Ibu. Nah, mungkin atau mohon maaf ini ada boleh satu pertanyaan lagi, Bu Dian, ada dari kolom chat, Bu. Oke, silakan. Oh iya, baik. Ini ada pertanyaan dari Fabella Elisa ya. Ini adik kita yang masih menjalani program profesi kebidanan di UNER, Ibu. Assalamualaikum Bu Dian, izin bertanya terkait pengalaman Ibu ketika terjun ke lapangan langsung dan bertemu dengan teman-teman disabilitas, apakah keluarga lainnya juga ikut membantu dalam pengasuhan anak? Lalu apakah anak dari kondisi orang tua dengan tunarungu juga mengalami tunarungu atau memiliki kelainan lainnya? Terima kasih banyak sebelumnya Bu Dian. Oke, terima kasih Mbak Eza. Jadi untuk pengasuhan yang kami lihat ya, rata-rata teman-teman yang ada di Kota Padang itu adalah perantau. Jadi ketika mereka akan bersalin, sebagian besar itu akan pulang kampung. Ya, sehingga memang saat di kampungnya mungkin ada yang membantu untuk mengasuh. Tapi ketika mereka pulang ke sini, maka mereka akan melakukan sendiri. Ya, kalau seandainya khusus tunanetra itu mereka ada yang namanya pengenalan ruang ya, pengenalan ruang. Jadi dilatih itu kalau ikut pelatihannya di dinas sosial, untuk menuju ke kamar mandi berapa langkah, untuk menuju ke TV berapa langkah, untuk mencapai tempat popok bayinya berapa langkah gitu ya. Dan yang saya lihat mereka memang sebagian besar itu ASI eksklusif. Jadi sudah cukup baik ya, karena juga memang beli susu mahal ya, sehingga ketidakmampuan secara ekonomi juga menjadi salah satu motivasi mereka untuk memberikan ASI dengan lebih baik. Meskipun ketika di masa balita ya itu banyak yang saya lihat kekurangan energi protein. Ya, jadi rambutnya pirang, kulitnya kusam dan lain sebagainya, ciri-ciri yang kekurangan energi protein. Karena ternyata kebiasaan mereka itu dalam pengolahan makanan yang kurang baik. Ya, ketika turun ke lapangan itu yang kami lihat fenomenanya. Seperti apa misalnya anaknya tidak ada yang sarapan. Sarapan tidak ada, pergi ke posyandu juga tidak ya, untuk timbang dan timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Jadi program-program seperti itu jauh dari mereka gitu ya. Karena apa? Karena pagi mereka udah turun, banyak sekali yang di jalan gitu ya, mengamen dan lain sebagainya. Jadi dari pagi mereka sudah turun, anaknya dibawa biasanya ya, jadi nggak sarapan, dibawa muter-muter gitu ya, sehingga memang status gizinya juga kurang baik. Nah, itu yang perlu kita lakukan pemberdayaan lagi. Sedangkan untuk tunarungu itu kami memang belum meneliti ke ranah tunarungu, kemarin baru ke tunanetranya, jadi satu-satu karena jenis ketunaan kan banyak ya, rekan-rekan bidan semua, sehingga yang saat ini kita fokuskan baru yang tunarungu. Kemarin di tim yang lain kami membuat untuk tunagrahita atau disabilitas intelektual, jadi semacam pelatihan atau pendidikan seksual kepada guru-guru SLB, itu yang kami buat kemarin. Dan mudah-mudahan di tahun ini ada lagi nanti buku yang kita buat khusus untuk pendidikan seksual anak usia dini yang disabilitas gitu ya. Karena
pelecehan seksual juga sangat tinggi angkanya di teman-teman kita, terutama yang tunarungu ya. Karena mereka biasanya cantik-cantik, ya, tidak kelihatan Normal seperti ya, Ibu. disabilitas. Iya, terlihat seperti normal pada biasa. Ya, terlihat normal pada umumnya ya, sehingga human trafficking juga mungkin menjadi salah satu isu yang kita dengar ya dari rekan-rekan yang ada di sekolah-sekolah luar biasa. Ya, dan juga pelecehan seksual yang umumnya tidak terpublikasi dan lain sebagainya. Itu masih dalam kata-kata, belum dalam angka ya, karena belum kita teliti sampai ke sana. Jadi untuk tunarungu apakah bisa diturunkan? Bisa, saya rasa ya, karena dia juga terlink dengan genetik ya. Beberapa disabilitas memang terkoneksi dengan genetik, sehingga ketika diturunkan genetiknya yang resesif-resesif akan jadi dominan, sehingga anak-anaknya juga nanti akan jadi tunarungu ya, seperti halnya disabilitas netra. Mungkin gitu Mbak Eza. Baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin nanti karya inovasi untuk tunarungu bisa diterbitkan atau diluncurkan oleh Mbak Vita dan tim mungkin ya. Ya, Bu. bisa itu. Silakan Mbak Vita. PR ya Mbak Vita. Mungkin sedikit berbagi Ibu, kita waktu D3 kebetulan pernah ikut untuk kegiatan PKM mahasiswa yang 5 bidang. Dulu sempat untuk membuat audio mengenai kontrasepsi, namun qadarullah ternyata belum keterima Ibu. Mungkin ya karena keterbatasan juga waktu itu Ibu. Iya, bisa itu. Silakan. Oh, boleh kerjasama juga bisa Mbak Vita, rumah sakitnya sama tim kita dari Mercu. Ya, terima kasih banyak Bu Dian. Ini sudah tercover mungkin jawaban untuk Fabela. Terima kasih banyak Bu Dian. Mungkin pertanyaan dari Fabela tadi adalah pertanyaan terakhir untuk kita sesi sore hari ini, Bu. Bagi teman-teman yang mungkin tidak tercover pertanyaan ataupun diskusi tentang hal seperti banyak yang penasaran mengenai stipendium Hungaricum mungkin belum tersampaikan atau bagaimana, Ibu. Nah, mungkin bisa Ibu Dian kami mohon untuk berkenan meninggalkan nomor email dan sosial media lainnya itu di kolom chat, sehingga nanti Ya, teman-teman bisa terhubung sama Bu Dian secara langsung. Silakan. Nah, untuk stipendium Hungaricum mungkin bisa nonton di Ruang Bidan Indonesia ya. Sepertinya masih ada recordingnya ya Mbak Vita. Ya, bagi teman-teman yang masih penasaran ya, apalagi mungkin sistemnya apakah akan sama selalu Bu untuk yang stipendium Hungaricum sendiri? Sistemnya masih sama sampai sekarang, masih pakai sending partner. Ya, Cuman mungkin bedanya di tes kesehatan yang dibutuhkan lebih banyak ya daripada yang waktu saya berangkat di 2017. Mungkin detailnya bisa langsung dicek di stipendiumhungaricum.hu. Ya, bisa dilihat di situ. Baik, terima kasih banyak Bu Dian, super sekali. Boleh kami minta sedikit closing statement dari Ibu sebelum kita foto bersama Ibu, sambil teman-teman mempersiapkan diri, merapikan jilbab atau menyiapkan untuk foto bersama Ibu. Oke, jadi seperti yang di awal sudah kita sampaikan bahwa teman-teman kita jangan melulu untuk tesis, disertasi, bukan untuk skripsi ya, untuk tesis dan sebagainya dengan pendekatan-pendekatan konvensional, tapi bisa juga dengan R&D, kita bisa berinovasi ya, membuat gebrakan atau ide-ide baru, penemuan-penemuan baru sehingga lebih bermanfaat untuk pasien-pasien kita. Karena yakinlah meskipun kecil kontribusinya, tapi kalau seandainya kita lakukan dengan hati, pasti akan sampai juga ke hati. Jadi manfaatnya akan lebih terasa. Mungkin itu aja Mbak Eza. Baik teman-teman, silakan mungkin mohon dibantu Mbak Vita untuk dokumentasi, untuk screenshot layar Zoom kita ya. Teman-teman silakan di on cam sambil mempersiapkan senyum terindahnya masing-masing karena nggak tahu kita ada di slide berapa ya. Silakan teman-teman, mungkin Mbak Vita boleh dipandu. Baik, mohon izin Ibu Dian, Mbak Eza, dan teman-teman, saya screen cap. Untuk ini ada 2 slide. Mungkin untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kedua, silahkan berpose. 1, 2, 3.
Baik, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Vita. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula forum ilmiah alumni kita pada sesi ketiga sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang telah bekerja maksimal pada kegiatan ini dan teristimewa untuk rekan-rekan bidan dan adik-adik mahasiswa kebidanan Universitas Airlangga yang telah aktif berpartisipasi pada hari ini. Kita berikan applause atau teman-teman boleh memberikan stiker terbaiknya untuk kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman atau rekan-rekan bidan dan mahasiswa bidan yang ingin bersilaturahmi bersama kami dan menjalin persaudaraan antar kita sesama alumni, kami persilakan teman-teman untuk terhubung dalam beberapa platform media sosial Ikawari. Kami mohon panitia untuk mengirimkan link yang bisa diketik oleh teman-teman semuanya. Teman-teman bisa join dalam grup alumni melalui Telegram pada link yang dikirimkan. Kita juga bisa saling bertegur sapa dengan @Facebook Ikawari FK-UNER, dan teman-teman juga bisa follow Instagram ikawari.fkuner dan ataupun berkirim pesan, mengirimkan kritik, saran yang membangun untuk kegiatan kita pada hari ini ataupun kemajuan Ikawari ke depannya. Teman-teman bisa mengirimkan melalui email ikawari.uner@gmail.com. Baik, demikianlah rangkaian acara kita pada sore hari ini. Mungkin sedikit pengingat atau reminder bagi kita semua bahwa pesan dari guru-guru kita bahwa belajarlah sepanjang hayat, long life study, ya, agar kita nanti kelak menjadi bidan-bidan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan profesional. Dan tentunya mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada wanita-wanita yang normal, namun juga nanti pada sahabat-sahabat perempuan kita yang memiliki keterbatasan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, saya Eza Isnela selaku moderator yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri beserta seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat, menambah wawasan, dan menjadi berkah untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada forum-forum ilmiah Ikatan Alumni Midwifery Universitas Airlangga untuk sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, Mbak Vita, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Dian, Mbak Eza. Sama-sama Mbak, saya izin live.